Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sewa atau biasa disebut leasing pada perusahaan. Yang nanti akan kita bahas adalah seputar pengertian sewa, manfaat sewa, pihak-pihak dalam sewa, jenis-jenis sewa, dan juga contoh penerapan ketika melakukan sewa. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, dimulai dari pengertian dari sewa. Sewa atau leasing adalah perjanjian antara dua pihak, antara pihak yang menyewakan atau disebutnya lessor, dan pihak yang menyewa, atau yang disebut sebagai lessee, di mana pihak yang menyewakan mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak yang menyewa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Jadi gampangnya adalah di sini pihak lessor itu memiliki sebuah barang, di mana kepemilikannya adalah milik si lessor atau pihak yang menyewakan. Nah, lessee ini barang tersebut akan disewakan kepada lessee sebagai pihak yang menyewa. Nah, pihak yang menyewa ini menerima sewa dari lessor tanpa memindahkan kepemilikan lessor tadi. Jadi, dia hanya memindahkan hak guna barang tanpa memindahkan kepemilikan barang. Jadi istilahnya lessor ini memberikan barang tersebut dalam konteks memindahkan kegunaannya saja, tapi tetap kalau dari kepemilikan itu adalah milik si lessor, di mana si lessee ketika sudah menerima barang yang akan disewakan, itu lessee harus membayar nominal tertentu ya sebagai jasa karena lessor ini sudah memberikan hak guna atas barang tersebut atau atas suatu barang. Nah, pengertian lain, jadi sudah tertera juga di PSAK 30. PSAK 30 menyatakan bahwa sewa adalah perjanjian di mana lessor mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas suatu aset kepada lessee untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran secara berkala. Namun pada akhir masa sewa, lessee ini memiliki opsi bisa membeli aset tersebut atau mengembalikan asetnya, seperti itu. Jadi, kalau untuk sewa, pada akhirnya nanti kita setelah menggunakan barang tersebut bisa mengembalikan atau bisa juga kita memilih opsi untuk membeli barang yang telah disewakan oleh pihak lessor. Nah, selanjutnya perbedaan antara sewa dan jual beli. Nah, untuk sewa adalah perjanjian penggunaan, sedangkan jual beli adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan. Jadi, kalau untuk sewa tadi yang saya tekankan adalah kita menggunakan hak guna barang yang disewakan pihak lessor, sedangkan jual beli adalah kita membeli barang di mana kita menggunakan dan juga mengalihkan kepemilikannya kepada kita karena kita sudah membeli barang tersebut. Dan kemudian sewa biasanya digunakan untuk membiayai aset-aset yang memiliki nilai tinggi dan masa manfaatnya panjang. Sedangkan jual beli dapat digunakan untuk membiayai aset-aset dengan nilai apapun dan masa manfaat apapun. Jadi secara umum perusahaan itu menggunakan sewa ya untuk membiayai aset-aset yang memiliki nilai tinggi. Jadi misalnya mesin atau kendaraan gitu, atau gedung gitu ya, atau pabrik. Nah, ini kan sebenarnya
aset-asetnya nilainya tinggi ya, dan masa manfaatnya panjang, bisa sampai 5 tahun gitu, 10 tahun, tergantung dari pihak lesor yang memberi jangka waktu sewa gitu. Nah, kalau untuk yang jual beli, ini bisa apapun kita perusahaan itu beli. Mau beli seharga berapa, dengan nominal berapa gitu ya, dengan nilai apapun, dan masa manfaatnya itu kapanpun, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari sewa. Yang pertama adalah dengan menggunakan kegiatan sewa atau leasing, perusahaan itu bisa meningkatkan likuiditasnya. Maksudnya di sini adalah perusahaan itu dapat mengurangi kebutuhannya untuk mengeluarkan dana besar ketika membeli aset. Jadi misalnya perusahaan ini butuh kendaraan gitu. Contoh, perusahaan butuh kendaraan. Nah, sebenarnya kendaraannya ini juga tidak terlalu sering dipakai gitu, atau misalkan hanya untuk keperluan yang sifatnya misalkan untuk perjalanan dinas saja gitu, jadi tidak yang secara 24 jam digunakan. Nah, daripada perusahaan harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membeli kendaraan gitu ya, nah mendingan perusahaan itu sewa kendaraan selama beberapa waktu gitu, misalkan sewa kendaraan selama 5 tahun gitu, karena biayanya pasti akan lebih murah jika dibandingkan mengeluarkan biaya di awal untuk membeli kendaraan secara besar. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi biaya. Maksudnya di sini adalah sewa dapat meningkatkan efisiensi biaya dengan cara mengurangi biaya pemeliharaan dan perbaikan aset. Jadi contoh, mengurangi biaya pemeliharaan, karena biasanya untuk kalau kita misalkan tadi ya menyewa kendaraan, ada memang pihak lesor yang menyewakan kendaraan itu sudah ditanggung juga biaya pemeliharaannya. Jadi biaya pemeliharaannya itu dibebankan kepada pihak lesor. Jadi kita pokoknya bayar sewa kendaraan kepada pihak lesor dengan nominal sekian, dengan rincian mungkin dimasukkan sudah ada biaya pemeliharaan di situ. Jadi sudah ditanggung sama pihak lesor. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk perawatan atau perbaikan dari kendaraan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Contohnya di sini contohnya di sini adalah sewa dapat meningkatkan fleksibilitas dengan memberikan opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Nah, setelah tadi yang sudah berdasarkan di bab yang sudah saya paparkan di pengertian PSAK 30 ya. Jadi pihak lesor itu juga bisa memberikan opsi kepada pihak lesi atau pihak yang diberikan sewa, pihak yang menyewa, berupa ketika sudah jatuh tempo masa sewa gitu ya, itu bisa dibeli atau dipindah tangankan kepemilikannya ke perusahaan gitu. Jatuh tempo sewa kendaraan, tadi kita contohkan kendaraan ya, kendaraan bisa menjadi milik perusahaan. Nah, ini makanya kembali lagi ke pihak lesor, fleksibilitas dari lesor. Apakah dia pada akhirnya kita memilih opsi untuk pada akhirnya menjadi milik kita ketika sudah jatuh tempo sewa gitu ya, atau kembalikan lagi kepada pihak lesor. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah sewa dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas perusahaan. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke peningkatan fleksibilitas dan peningkatan efisiensi tadi ya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih karena
membeli suatu barang, tapi dengan sewa ternyata biaya pemeliharaannya sudah bisa ditanggung. Kemudian bisa meningkatkan juga fleksibilitas perusahaan tadi ya, kalau ternyata memang pihak lessor bisa memberikan opsi untuk memindah tangankan kepemilikan ketika sudah di akhir jatuh tempo sewa. Nah, ini bisa meningkatkan nilai perusahaan gitu ya, profitnya bisa menjadi tinggi gitu ya, karena perusahaan itu biayanya bisa ditekan, akhirnya bisa meningkatkan laba perusahaan. Nah, selanjutnya adalah pihak-pihak yang ada di dalam sewa atau leasing. Ya, pada umumnya ada dua ya, terbagi dua. Yang pertama adalah pihak lessor. Tadi yang saya sebutkan, di mana lessor itu adalah pemilik barang yang menyewakan kepada pihak lesi. Pemilik barang yang menyewakan barangnya kepada pihak lesi. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan leasing, kemudian bank itu juga punya kegiatan sewa ya. Ada beberapa bank yang memang dia itu punya kegiatan operasionalnya berupa membuka sewa gitu. Kemudian yang kedua itu adalah lesi. Lesi itu adalah penyewa yang menggunakan barang yang disewakan oleh lessor. Jadi pihak yang menggunakan barang sewa tersebut. Nah, biasanya contohnya adalah perusahaan atau juga bisa dari perorangan. Jadi orang atau individu yang ingin melakukan kegiatan sewa. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis sewa guna usaha atau leasing. Untuk sewa guna usaha, jenis-jenisnya itu pada umumnya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah sewa guna usaha pembiayaan, dan juga yang kedua itu adalah sewa guna usaha operasional. Jadi nama istilahnya kalau sewa guna usaha pembiayaan itu adalah financial lease. Sedangkan kalau sewa guna usaha operasional itu adalah operational lease. Nah, berdasarkan perbedaannya, jenis yang pertama atau sewa guna usaha pembiayaan berdasarkan hak kepemilikan adalah lesi atau pihak yang disewakan itu memiliki hak kepemilikan penuh atas aset pada akhir masa sewa. Jadi ketika sudah jatuh tempo masa sewa, misalkan jatuh temponya adalah 5 tahun, nah lesi ini itu punya opsi kepemilikan penuh atas aset gitu. Jadi asetnya itu bisa dipindah tangankan kepada pihak lesi dari pihak lessor. Sedangkan kalau untuk yang operasionalis yang kedua ini, lesi tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas aset pada akhir masa sewa. Jadi hanya sebatas sewa saja, ketika sudah jatuh tempo ya dikembalikan lagi seperti itu. Nah, kemudian dari opsi pembelian, lesi memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Jadi punya opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan kalau yang operasionalis, lesi tidak memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa. Jadi nggak ada pilihan nih kalau kita menggunakan jenis sewa gunanya yaitu secara operasional, karena ya setelah jatuh tempo ya tidak, ya dikembalikan saja, tidak ada opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa. Kemudian selanjutnya dari segi biaya adalah biaya total yang dikeluarkan selama masa sewa biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan membeli aset secara tunai gitu. Jadi kalau dari keseluruhan total, karena sifatnya itu pembiayaan ya, biayanya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, walaupun ya sebenarnya plus minusnya adalah kalau dari segi positif tadi kan kalau yang untuk pembiayaan memang nanti di jatuh tempo menjadi milik kita gitu, tapi memang di awal bukan istilahnya masih menjadi pihak lessor karena lessor yang membeli barang tersebut gitu. Nah, ini kasusnya kalau untuk yang finansialis ini adalah kalau ternyata misal kita mau beli mesin gitu ya. Nah, kita nggak bisa beli secara tunai, nggak bisa beli tunai karena kita nggak punya dana yang cukup. Pada akhirnya kita minta pihak lessor gitu ya melakukan sewa gitu. Nah, dengan membayarkan sejumlah dana kepada pihak lessor,
Nah, nanti pada akhir masa jatuh tempo, barang yang kita sewa tadi bisa menjadi milik kita. Makanya akhirnya biayanya bisa lebih tinggi gitu. Tapi tidak di awal ya. Jadi karena kita nggak beli secara tunai, karena tadi di awal kita nggak bisa atau belum mampu membeli secara tunai gitu. Tapi ya pada akhir jatuh tempo, barang tersebut bisa menjadi milik kita. Nah, kalau untuk yang operasionalis, biaya total yang dikeluarkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan menyewa aset secara harian atau mingguan gitu. Jadi karena nih sifatnya itu sewanya itu tahunan gitu, karena tadi dengan aset-aset yang nilainya tinggi, terus masa manfaatnya itu panjang gitu. Jadi pasti biaya totalnya pasti akan lebih besar daripada kita menyewa barang yang sifatnya harian atau mingguan. Kemudian dari segi kebutuhan, cocok untuk perusahaan yang membutuhkan aset jangka panjang tetapi tidak memiliki cukup dana. Yang tadi saya sudah jelaskan di contoh ya, apa yang tadi saya singgung dengan contoh sebelumnya. Jadi finansialis itu atau sewa guna usaha pembiayaan ini cocok untuk perusahaan yang butuh asetnya jangka panjang, tapi ketika kita butuh aset tersebut kita nggak punya dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Sedangkan kalau yang operasionalis adalah cocok untuk perusahaan yang membutuhkan aset jangka pendek tetapi tidak memiliki cukup dana untuk membeli secara tunai. Jadi yang jangkanya itu lebih pendek memang yang sewa guna usaha operasional gitu, karena ya misalkan contohnya kayak kendaraan gitu kan, biasanya paling masa manfaatnya itu 5 tahun gitu. Tapi kalau kayak mesin gitu, itu kan biasanya lebih panjang ya, karena dia sering digunakan untuk produksi gitu. Nah, ini kan jangkanya pasti akan lebih panjang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh praktek sewa atau leasing. Jadi contohnya misalnya suatu perusahaan A itu membutuhkan mobil gitu ya. A ini butuh mobil untuk kendaraan operasional. Nah, perusahaan A ini memutuskan untuk menyewa mobil dari perusahaan leasing. Jadi dia memutuskan untuk sewa mobil ke perusahaan leasing, dan perusahaan leasing tersebut membeli mobil dengan menyewakannya kepada perusahaan selama 3 tahun. Jadi dia sewa mobil dia butuh mobil, sewa mobil ke perusahaan leasing selama 3 tahun dengan pembayaran sewa bulanan dengan sewa 3 tahun, bayar sewa per bulan. Pada akhir masa sewa, perusahaan A memiliki opsi untuk membeli mobil tersebut dengan harga yang telah disepakati. Ketika sudah jatuh tempo 3 tahun, jatuh tempo sewa 3 tahun, nah mobil tersebut menjadi milik perusahaan A, karena tadi pihak lessor punya opsi ketika dia sudah akhir masa sewanya, mobilnya itu bisa menjadi milik perusahaan A gitu. Itu adalah contoh praktek dari sewa seperti itu. Ini sebenarnya simple ya, dan nominal dari sewa itu tergantung dari kesepakatan lessor dan lesi. Lessor itu memasang harga berapa untuk sewa, dan apakah lesi itu menyetujui pembayaran sewa tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sewa guna usaha atau leasing. Baik itu dari definisi, kemudian manfaat, jenis-jenisnya, dan contoh prakteknya. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin tanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.